Yerusalem sangat penting bagi tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Hal ini karena kota Yerusalem terdapat banyak situs-situs bersejarah bagi agama samawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat BP Channel tercinta, di tengah masih memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, dengan latar di postingan ini yang menggambarkan tentang kondisi dan suasana kota Yerusalem di tahun 1890-an. Sebenarnya, siapa sih yang paling berhak atas tanah suci Yerusalem? Sejarah kota yang diperebutkan ini memang benar-benar rumit, karena dalam hal ini orang banyak tahu ada tiga kubu yang mewakili tiga agama besar yang berebut daerah ini selama ribuan tahun lamanya. Di antaranya, fakta yang pertama adalah Yahudi garis keras dan Kristen fanatik yang menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, karena bagi mereka, kaum Yahudi dan Kristen fanatik ini adalah awal dari melengkapi nubuat akan berdirinya bait suci ketiga dan kedatangan Mesias mereka. Yang kedua, kubu dunia Islam. Hampir semua Islam dari Sunni hingga Syiah yang menginginkan daerah Yerusalem harus menjadi ibu kota Palestina atau di bawah kekuasaan negara-negara Islam. Dan yang ketiga adalah Kristen abangan. Yang biasa disebut Kristen abangan ini kaum Yahudi liberal yang lebih condong dengan opsi daerah Yerusalem ini dijadikan daerah netral saja atau tanah internasional yang tidak dikuasai oleh siapapun. Artinya bebas siapapun bisa menempati wilayah tanah tersebut. Sedangkan jika merujuk dari berbagai sumber dalam sisi sejarah, maka Yerusalem itu akan seperti diantaranya adalah di tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa Kanaan atau bangsa kuno yang mendiami kawasan Suriah sejak zaman perunggu datang dari Tenggara dan menamakannya Yerusalem seperti nama dewa bangsa Kanaan. Yerusalem sendiri berasal dari kata Sumeria yang berarti Yeru sama dengan pemukiman dan Shalem berarti nama dewa Kanaan mereka. Tepat di tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Amorid memasuki daerah ini disusul bangsa Fenisia. Dan tepat di tahun 1200-an sebelum Masehi tercatat sejarah bahwa bangsa Filistin, dalam hal ini bukan Palestina, tapi suku bangsa kuno yang sudah punah ya, dan berasal dari Yunani. Konon mereka menempati selatan kawasan ini dan suku Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa datang dan menempati bagian timur Laut Mati dan mendesak kedudukan bangsa Kanaan di sana. Dan sekitar tahun 1025 sebelum Masehi hingga tahun 586 sebelum Masehi, masa-masa kekuasaan raja bangsa Israel yang berkecimpung dan bercokol di sana. Tepat di tahun 1010 sebelum Masehi, bangsa Filistin mengalahkan Raja Saul dan mengambil tabut perjanjian atau lempengan suci yang diberikan Tuhan kepada Musa saat itu.
Tepat di tahun 1000 sebelum Masehi, dikenal seorang raja yang bernama Raja David, atau dalam hal ini yang dimaksud sebenarnya adalah Nabi Daud, menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota Israel. Tepat di tahun 962 sebelum Masehi, Raja Solomon atau King Solomon, yang dalam hal ini tercatat dalam sejarah yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman, mendirikan bait atau kuil pertama sekaligus tempat penyimpanan tabut perjanjian. Bait pertama ini adalah kiblat bagi seluruh orang Yahudi dalam beribadah saat itu. Di kisaran tahun 722 sebelum Masehi hingga tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Asuria dan Babilonia menguasai Yerusalem dan mengalahkan kerajaan Israel dan Yudea. Konon, Raja Nebukadnezar kedua yang berkuasa di tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun 562 sebelum Masehi menawan bangsa Yahudi di Babilonia. Tepat di tahun 587 sebelum Masehi terjadi juga tercatat dalam sejarah pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia dan penghancuran bait pertama orang Yahudi oleh kerajaan Nebukadnezar. Dan di tahun 539 sebelum Masehi hingga tahun 331 sebelum Masehi, kerajaan Persia di bawah Cyrus mengalahkan Babilonia dan Seldania atau dalam hal ini Irak. Kemudian mereka menduduki Yerusalem. Pada masa Cyrus ini, orang-orang Yahudi yang ditawan Nebukadnezar diizinkan kembali ke Yerusalem saat itu. Dan pada zaman ini pula, orang-orang Yahudi membangun bait kedua mereka. Tepat di tahun 332 sebelum Masehi, sejarah mencatat adanya kerajaan Makedonia di bawah Raja Alexander yang Agung menduduki Yerusalem saat itu setelah mengalahkan kaum bangsa Persia. Dan di tahun 166 sebelum Masehi hingga tahun 37 sebelum Masehi, kaum Yahudi Makabe atau orang Makabe atau Judas Makabe dalam literatur Alkitab Kristen mendirikan kerajaan di Yerusalem. Dan di tahun 35 sebelum Masehi hingga tahun 96 Masehi, dinasti Herodes yang berasal dari Romawi menguasai Yerusalem saat itu. Dan pada zaman ini pula Romawi masih beragama pagan. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Zeus, Ares, dan lain-lain sebagainya. Dan di zaman ini Herodes membantu orang-orang Yahudi untuk memperluas bait kedua mereka yang nantinya lebih umum disebut bait Allah. Pada tahun 6 sebelum Masehi terjadi kelahiran Yesus yang merupakan tokoh sentral agama Kristiani atau Nabi Isa dalam literatur agama Islam. Dan pada tahun 33 Masehi, sejarah mencatat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan bertepatan dimulainya dengan sekte Yahudi yang bernama Kristus yang nantinya menjadi agama baru bernama Kristen atau pengikut juru selamat. Tepat di tahun 70 Masehi, ditaklukkannya Yerusalem oleh tentara Romawi di bawah Raja Titus. Saat itu penghancuran secara habis-habisan pun terjadi dari bait Allah dan bait kedua orang Yahudi saat itu. Yang tersisa hanyalah tembok barat yang lebih dikenal sebagai tembok ratapan. Tepat di tahun 117 hingga 138 Masehi, Romawi membasmi pemberontakan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Hanya beberapa orang Yahudi yang sempat melarikan diri dan semua bangunan mereka hancur lebur. Tepat di tahun 313 Masehi, tercatat dalam sejarah di bawah kekuasaan Romawi saat itu, mereka memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristiani sampai Raja Julian berkuasa
yang mereka menentang habis-habisan agama Kristen saat itu. Tapi pada masa kekuasaan Konstantin Agung, keadaan berbalik, justru agama Kristianilah dijadikan agama resmi Imperium Romawi. Ratu Helena saat itu, yaitu ibu suri Konstantin Agung, berziarah ke Yerusalem dan mendirikan gereja makam Yesus setelah menemukan kayu salib dan paku bekas penyaliban Yesus saat itu, yang konon kayu salib ini bisa membuat jenazah orang yang sudah mati bisa bergerak. Dan paku bekas menyalib Yesus tersebut konon dilebur dan dijadikan bagian dari mahkota raja-raja Eropa kelak. Dari sinilah nanti Konstantin Agung dan Helena akhirnya membentuk teologi kekristenan modern. Tepat di tahun 614 Masehi, masa Romawi diperintah saat itu oleh Heraklius yang berkuasa di tahun 614 hingga 641 Masehi. Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Persia dan penghancuran secara habis-habisan pun terjadi saat itu. Di tahun 627 Masehi, Heraklius merebut kembali Yerusalem dari bangsa Persia. Dan di tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab dari kekhalifahan awal Islam di Arab memasuki Yerusalem saat itu. Dan menurut literatur Islam di saat inilah uskup tertinggi Yerusalem menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Umar bin Khattab yang menjadi awal klaim Islam kepada Yerusalem. Di tahun 637 Masehi, Yerusalem ditaklukkan kembali oleh tentara Arab dan dikuasai sepenuhnya oleh kekhalifahan Islam hingga beberapa abad lamanya. Tepat di tahun 1099 Masehi, orang-orang Kristen Eropa berupaya kembali merebut Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem ditaklukkan oleh tentara perang salib. Dan penghancuran secara besar-besaran di kota Yerusalem pun terjadi. Pembunuhan sistematis kepada orang-orang Islam sekaligus mengusir dan melarang orang-orang Yahudi memasuki kota Yerusalem terjadi di tahun itu. Tepat di tahun 1190 Masehi, pemimpin besar pasukan Islam dari suku Kurdi Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya mengambil alih kembali Yerusalem dari tentara perang salib dan menghapus larangan orang Yahudi yang tinggal di sana dan membolehkan semua agama termasuk Nasrani dan Kristen untuk beribadah di Yerusalem saat itu. Tepat di tahun 1244 Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh bangsa Tatar Karesmia, yaitu dinasti Mongol yang beragama Islam saat itu, dan orang-orang Yahudi pun diusir keluar lagi. Di tahun 1260 hingga 1517 Masehi, Yerusalem dikuasai oleh kaum Mamluk, yaitu Kesultanan Mesir, yang selama periode ini pun terjadi banyak bentrokan antara kaum Mamluk melawan tentara perang salib dan juga bentrokan terjadi melawan suku Mongol di sisi lainnya. Banyak yang mati saat itu karena perang dan wabah yang terjadi di abad ini. Muncul wabah hitam yang hampir memusnahkan peradaban manusia saat itu. Tepat di tahun 1517 hingga tahun 1917 Masehi, Yerusalem pun menjadi daerah jajahan kerajaan Turki Utsmani yang tepatnya di kekhalifahan Ottoman. Dan di tahun 1917 hingga 1948 Masehi, kekhalifahan Turki Utsmani pun runtuh dari dalam karena mereka konon dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, serta tingkat kebobrokan dan korupsinya saat itu sangatlah besar. Semua daerah kekuasaan Turki pun pecah, termasuk wilayah-wilayah Arab yang memerdekakan dirinya sendiri masing-masing menjadi beberapa kerajaan Arab
Yang kita kenal saat ini adalah seperti Yordania, Arab Saudi, Lebanon, dan lain sebagainya. Daerah seputaran Yerusalem pun menjadi tanah tidak bertuan saat itu yang kemudian menjadi bagian dari daerah mandat Britania Raya atau Inggris. Atas perintah PBB saat itu di tahun 1922, lebih dikenal dengan peristiwa Mandat Palestina. Tepatnya di tahun 1947 Masehi, Inggris pun menarik mandat Palestina karena mereka tak sanggup. Tidak ada titik temu antara pengungsi Yahudi dan kerajaan-kerajaan Arab yang baru merdeka tentang pembagian wilayahnya. Tepat di bulan Desember tahun 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemukulan selama 3 hari dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara pun dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif dan ekonomi warga Arab Palestina runtuh. Sekitar 250.000 warga Arab Palestina pun diusir dan melarikan diri saat itu. Tepat di tahun 1948 Masehi, konon akhirnya PBB memerintahkan agar kota Yerusalem dibagi 2, yaitu bagian barat yang dikuasai oleh negara Israel dan bagian timur dikuasai Yordania, serta menawarkan opsi 2 negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Orang-orang Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel sehari kemudian, dan gabungan 5 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan juga Irak langsung beramai-ramai menyerang Israel dan menimbulkan perang Arab Israel di tahun 1948 atau lebih dikenal dengan Perang Arab Israel Pertama. Di tahun 1950, Yerusalem kemudian dijadikan ibu kota Israel, dan walaupun ibu kota de facto Israel ada di Tel Aviv yang diduduki oleh Mesir. Tahun 1967 Masehi, pecah lagi perang Arab Israel yang bernama Perang 6 Hari. Dan di zaman inilah dimulai propaganda bahwa Israel didukung Amerika dan Inggris oleh negara-negara Arab yang konon pada saat itu berkecamuk berbagai macam pendapat. Namun Amerika tidak terlibat langsung dalam perang ini, sedangkan wartawan BBC menuduh bahwa selama krisis itu, walaupun Amerika dan Inggris tidak terlibat langsung dalam perang, namun kapal-kapal dan pesawat Israel membawa senjata-senjata yang dibeli dari Inggris dan Amerika Serikat untuk digunakan dalam peperangan tersebut. Tepat di tahun 1987 Masehi, di Palestina dimulailah gerakan Intifadah pertama, yaitu perlawanan pertama untuk merebut kembali tanah Palestina setelah perang Israel termasuk kota Yerusalem. Tepat di tahun 2000 Masehi muncul aksi Intifadah kedua, yaitu setelah Perdana Menteri Israel Ariel Sharon berkunjung ke tembok ratapan yang melewati lingkungan Masjid Al-Aqsa Yerusalem dengan membawa 1.000 pasukan bersenjata langsung. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa Yerusalem sangat penting bagi 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Hal ini karena kota Yerusalem terdapat banyak situs-situs bersejarah bagi agama Samawi. Tapi yang paling utama adalah 3 situs yang mewakili 3 agama besar Samawi, yaitu tepatnya pertama, di kawasan Haram Al-Sharif. Kawasan ini adalah kawasan perebutan umat Islam dan Yahudi saat itu, karena di kawasan Haram Al-Sharif inilah berdiri Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam sebelum
kiblat tersebut pindah akhirnya ke Mekah. Dan selain itu, di kawasan Haram Al-Syarif ini ada Masjid Kubah Batu yang dikenal sebagai Dome of Rock atau Kubah Al-Sakrah yang terkenal tersebut. Masjid Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang berbeda, namun sangatlah berdekatan, karena Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Muhammad SAW sholat di bumi sebelum Isra Miraj terjadi. Sedangkan Masjid Kubah Batu dipercaya sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra Miraj tersebut. Tapi di tempat ini juga konon dipercaya oleh orang-orang kaum Yahudi sebagai tempat penyimpanan tabut suci mereka yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Dan hal ini karena kawasan Haram Al-Syarif sendiri didirikan tepat di atas reruntuhan kuil bait suci milik bangsa Israel kuno. Fakta yang kedua, kawasan tembok ratapan. Lokasi ini tepat berada di bagian samping barat kawasan Haram Al-Syarif. Tembok ratapan ini pun merupakan daerah suci bagi umat Yahudi, karena tembok ratapan ini adalah sisa-sisa terakhir dari kuil bait suci bangsa Israel yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia dan Raja Titus dari Romawi. Tembok ratapan ini juga terletak satu komplek dengan kawasan Haram Al-Syarif yang berisi dua tempat suci umat Islam, karena memang kawasan Haram Al-Syarif ini didirikan tepat di atas reruntuhan kuil bait suci bangsa Israel oleh kekhalifahan Umayyah. Namun saat perang salib terjadi di daerah ini, kekuasaan kekhalifahan Islam dan Masjidil Aqsa diubah menjadi istana dan dinamakan Templum Solomonis atau Kuil Sulaiman. Sedangkan Masjid Kubah Batu diubah menjadi gereja dan dinamakan Templum Domini atau Kuil Tuhan. Namun akhirnya komplek ini pun direbut lagi oleh Salahuddin Ayyubi dan dikembalikan fungsinya seperti di zaman kekhalifahan Umayyah. Fakta yang ketiga, sedangkan tidak begitu jauh dari kawasan Haram Al-Syarif ini terdapat gereja suci Makam Kudus yang merupakan situs suci umat Kristen sedunia. Sedangkan tidak beberapa jauh dari gereja Makam Kudus ini juga berdiri gereja Saint James yang merupakan situs suci umat Kristiani Armenia. Gereja Makam Kudus sendiri dikenal sebagai The Holy Sepulchre, yaitu kawasan gereja yang mencakup daerah tempat Yesus disalib atau lebih dikenal dengan nama kunonya Golgota, dan daerah tambang tua yang dipercaya sebagai tempat Yesus dikuburkan, namun kemudian kuburannya kosong karena Yesus bangkit dari kematiannya dan menuju surga. Gereja Makam Kudus sendiri dulunya dikubur dan dijadikan kuil Hadrian oleh penguasa Romawi Publius, yaitu Aelius Hadrianus Augustus, untuk mengubur jejak-jejak agama Kristiani. Tapi akhirnya kuil ini pun dibongkar oleh Kaisar Romawi Konstantin Agung saat ibunya, yaitu Ratu Helena, menemukan relik suci kayu dan paku penyaliban Yesus di zaman dulu yang didirikan di sebuah gereja megah yang bernama Rotunda Gereja Konstantin Agung. Namun pada tahun 1009 kawasan ini akhirnya dihancurkan oleh kekhalifahan Islam, dan akhirnya kawasan ini dibangun lagi oleh para umat Kristen Bizantium dan tentara perang salib saat itu. Dan tepat pada tahun 1149, seluruh bangunan gereja ini pun akhirnya berhasil diperbaiki semua dan diberi nama Gereja Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus. Dan sejak saat itulah Gereja Makam Kudus menjadi tempat suci umat Kristiani sedunia hingga saat ini. Yerusalem sendiri sebagai ibu kota Israel sebenarnya sudah diresmikan dalam Undang-Undang Israel di tahun 1980. Nah, dulur-dulur BP Channel, demikian fakta sejarah yang kami himpun dari berbagai sumber, diantaranya adalah Wikipedia dan juga buku-buku sejarah tentang Yerusalem. Silahkan jika memang ada yang kurang, bisa sedulur-sedulur semua menambahkannya di kolom komentar atau memberikan informasi tambahan. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih menonton. Salam sejarah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.